Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sudah lama ya Pak Sandi tidak menyapa teman-teman lewat video seperti ini. Pak Sandi harap teman-teman dalam kondisi sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Oke teman-teman, kita akan belajar kisah Esau dan Yakub. Nah, tentang apa kisah Esau dan Yakub? Sebelum itu kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan sikap kita yuk. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam ya. Kita akan belajar kembali ya. Belajar agama Katolik. Ini temanya tentang kisah Esau dan Yakub teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita lihat ada orang yang sedang balap lari ya. Balap lari. Nah, kira-kira kalau balap lari itu yang dituju apa teman-teman? Atau tujuan balap lari itu apa? Iya, betul. Betulkah? Sederhana aja tujuannya, teman-teman. Tujuan dari balap lari adalah garis finish untuk mencapai juara. Nah, di situ ya, di situ teman-teman pernah nggak balapan lari sama kawannya, menang atau kalah? Belum pernah ya? Oke, mungkin ada yang belum, ada yang sudah ya. Kalau yang sudah pasti kalau yang namanya berlari itu pengen yang paling kenceng ya. Apalagi eh, melihat teman di depan kita kan maunya kita kejar, kita lewatin gitu ya. Nah, itu buat teman-teman yang pernah balapan lari. Kalau yang belum nanti pasti akan suatu saat seperti itu. Pak Sandi juga pernah kok balapan lari sama teman Pak Sandi. Mau ngetes kekuatan kan, yuk balapan lari yuk. Balapan. Iya. Kalau menang Pak Sandi senang, kalau kalah Pak Sandi mengakui wah bahwa teman ini lebih hebat, bahwa teman ini lebih bagus larinya dari Pak Sandi gitu. Nah eh, itu teman-teman soal gambar ini ya. Nah terus mari mewarnai gambar ya, kita tidak usah menggambar mewarnai ya teman-teman, kita lewati saja. Kita akan masuk langsung ke dalam kisah Esau dan Yakub teman-teman ya. Berbagi itu merupakan salah satu keutamaan dari orang Kristen teman-teman ya. Kita bisa lihat salah satu contohnya ketika kita ikut Ekaristi ya, kita memberikan kolekte ya, kita menghias altar, kita membersihkan gereja. Nah itu adalah salah satu semangat berbagi ya kepada gereja ya. Dan juga nantinya juga semangat ini kita bagikan atau kita berikan juga kepada sesama. Jadi bukan hanya untuk gereja tapi untuk teman-teman kita juga ya. Nah, itu dia teman-teman. Semoga dengan semangat ini ya, semangat berbagi ini juga hadir di dalam diri teman-teman untuk mau berbagi kepada siapapun ya. Bukan hanya yang orang Kristen aja, kepada siapa saja ya. Yang non Kristen pun juga tetap perlu kita berikan perhatiannya teman-teman ya. Nah, terus seperti apa sih kisah Esau dan Yakub ini?
Mari kita lihat. Inilah riwayat Ishak, anak Abraham. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga punya anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya. Kata Ribka, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, 2 bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan 2 bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan 2 anak laki-laki kembar, yang sulung warna merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sementara itu ia dinamai Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau, sebab ia dinamakan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang, tetapi Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari perburuannya. Ia nampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali, mintalah sedikit kacang merah itu." Jawab Yakub, "Boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung." Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung?" Kata Yakub, "Kalau begitu, bersumpahlah dulu bahwa kau berikan hakmu itu kepada saya." Esau bersumpah dan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Setelah itu, Yakub memberikan roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu. Esau makan dan minum lalu pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Nah, teman-teman, bagaimana kisah ini? Apakah mudah dipahami? Mudah dimengerti? Kalau agak kesulitan atau kalau masih sulit, coba dengerin lagi ya. Iya. Oke. Nah, kisahnya adalah bagaimana Esau dan Yakub ya merupakan anak kembar dari Ishak ya, akan hidup menjadi penerus bangsa Israel, dan akhirnya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi kepada bangsa Israel. Ya, kita akan menyimak kisahnya ini. Tetapi yang paling penting dari semuanya ini adalah kita akan melihat bagaimana hak anak sulung, teman-teman. Ya, hak anak sulung itu adalah hak istimewa di dalam keluarga, apalagi tradisi orang Israel, orang Yahudi. Ya. Nah, berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulungnya. Itu, teman-teman. Jadi kalau tradisi orang Yahudi itu ya, kalau berkat itu diberikan kepada anak sulung atau anak pertama. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan istimewa. Ya.
Tapi si Esau meremehkan hak anak sulungnya dan menukar dengan sepiring sayur kacang merah, ya. Jadi hak istimewa ini seolah-olah tidak ada artinya buat Esau, ya. Dengan sinilah bagilah makananmu gitu. Nah, setiap orang ingin mendapatkan kedudukan istimewa atau menjadi juara. Untuk menjadi juara, orang harus bertekun, ya, berlatih, memiliki semangat juang tinggi, tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan atau kegagalan, ya. Sama kayak orang mau balap lari itu, ya. Ya mau sampai garis finish duluan dia uh, harus siap, siap untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Cara untuk siap mengikuti kejuaraan tersebut dan menang adalah berlatih, ya, tekun, punya semangat, nggak gampang putus asa, ya. Apalagi pas gagal, ya, dia tidak mudah putus asa. Nah, harapannya juga itu yang teman-teman lakukan, ya. Kalau teman-teman gagal dapat nilai bagus, kalau teman-teman gagal memahami pelajaran, jangan langsung udah malas, aku nggak mau ikut pelajaran lagi, ya. Diharapkan tidak seperti itu, teman-teman. Yang diharapkan adalah kita kembali lagi belajar, mengikuti pelajaran demi pelajaran supaya makin mengerti, ya. Karena apa? Karena Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil istimewa dan menjadi juara. Nah, kalau teman-teman tidak mau berjuang, Tuhan tidak akan memberkati teman-teman. Oleh itu, berjuanglah, ya. Semangatlah mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi daring seperti ini, ya. Teman-teman tetap harus belajar, harus menjadikan diri menjadi lebih baik, terutama dalam pelajaran. Oke ya teman-teman, ya. Nah, untuk tugas adalah ini dia. Teman-teman, tugas ini kan kalau pada masa biasa mudah dilakukan, tapi kalau masa pandemi seperti ini kelihatannya sulit, ya. Dan Pak Sandi hanya minta tulislah nama pastor parokimu, ya. Tulislah nama pastormu siapa, ya. Kemudian dia bertugas di gereja apa. Nah, itu aja ya teman-teman. Itu aja. Tulislah nama pastor parokimu yang memberkati, yang merayakan misa tiap minggu. Kemudian dia bertugas atau dia ada di gereja mana. Ya teman-teman, ya. Oke. Nah, itulah kisah Esau dan Yakub di mana soal semangat berbagi yang kita pelajari dari Esau, ya. Yang juga sebenarnya juga sudah ada dalam gereja Katolik, bahwa kita berbagi kolekte, berbagi karangan bunga untuk menghias altar, ya. Ya. Kemudian kita juga mau melihat bagaimana Yakub, ya, yang berbagi tadi itu Yakub, dan kita juga tadi melihat bagaimana Yakub begitu mengerti sangat mengerti arti dari hak istimewa, yakni anak pertama, ya. Sangat mengerti dan ingin mendapatkan itu, sementara Esau yang memiliki itu tapi tidak menganggap itu berharga, ya kan. Itu sesuatu yang aneh. Nanti kelanjutan kisahnya akan menarik sekali teman-teman, ya. Tapi itu nanti, ya. Yang paling penting adalah teman-teman mengerti bahwa sekarang ini tadi, ya teman-teman, ya, untuk menjadi juara harus tekun berlatih, ya. Yang paling penting teman-teman ini, ya, ingat, tekun berlatih, tekun belajar, punya semangat, tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan atau kesulitan. Oke, cukup sekian dari Pak Sandi. Jangan lupa tugasnya, ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapkan sikap kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cukup sekian dari Pak Sandi. Sampai jumpa. Dadah.